saya Amalia dengan nomor stambuk F551-19029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Zainal Lagarunda, stambuk F551-19020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imadiarindi Revandi, stambuk F551-19008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisafulin Anastasia dengan stambuk F551-19014. Perkenalkan, nama saya Nimadi Firawati, stambuk F551-19037. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuat aplikasi, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan nama database, yaitu PRC Curut. Saya singkat ya. Kemudian kita klik buat. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan nama di sini yaitu tamu. Kemudian kolom di sini saya ubah tetap menjadi 4. Kemudian selanjutnya klik kirim. Lalu kita masuk pada bagian ini. Kita kolom pertama masukkan ID tamu. Kemudian pada kolom kedua kita memasukkan nama. Pada kolom ketiga kita memasukkan alamat, dan pada kolom terakhir kita memasukkan gender. Pada jenis yang digunakan pada ID tamu yaitu integer, kemudian pada nama kita gunakan varchar, kemudian pada alamat kita menggunakan varchar juga, begitupun juga pada gender. Kemudian panjang nilai di sini saya memasukkan 10 pada ID tamu, nama kita masukkan 30, varchar kita masukkan 30 pada alamat, dan gender kita masukkan 10. Kemudian pada bawaan tidak ada yang diubah, kita beralih ke indeks. Di bagian indeks kita hanya mengubah pada bagian ID tamu. Di sini menggunakan primary. Kemudian kirim, selanjutnya yaitu simpan. Nah, setelah terbuat, di sini selanjutnya kita masuk ke Visual Studio. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interface yang ada. Di sini saya menggunakan 5 buah label. Yang pertama yaitu label pertama. Pada konten setelah konten kita ubah menjadi data tamu. Pada ID tamu, setelah konten kita ubah menjadi ID tamu, dan pada label yang ketiga kita ubah menjadi nama. Pada label yang selanjutnya kita ubah menjadi gender, dan label yang terakhir kita ubah menjadi alamat. Di sini kita juga menggunakan 3 buah text box. Yang pertama, name kita ubah menjadi tbid_tamu. Kemudian pada text box yang kedua kita ubah menjadi tb nama, dan kemudian pada text box yang ketiga kita ubah menjadi tb alamat. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan checkbox pada gender untuk pilihan laki-laki dan perempuan. Di sini pada name kita ubah menjadi cbb gender atau combo box gender. Kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan 4 buah button. Button pertama kita ubah name menjadi btn insert. Kemudian konten kita ubah menjadi insert, dan pada update, pada name kita ubah menjadi btn update. Kemudian pada konten kita ubah menjadi update, dan pada delete, pada name kita ubah menjadi btn delete. Kemudian konten kita ubah menjadi delete. Kemudian yang terakhir, button yang terakhir yaitu reset, pada name kita ubah menjadi btn reset. Kemudian pada konten kita ubah menjadi reset.
di sini juga kita menggunakan data grid. Pada data grid name kita ubah menjadi data grid. Kemudian item source binding pet sama dengan tamu. Kemudian pada width kita ubah menjadi 600. Dan pada selection chain kita ubah menjadi data grid underscore selection chain. Ini ya, kita ubah menjadi data grid selection chain. Kemudian selanjutnya pada kolom-kolom ID tamu, nama, gender, alamat kita bisa mengatur pada bagian ini. Pertama yaitu kita masukkan kolom binding pet ya sama dengan ID tamu, kemudian header ID tamu, kemudian is read only true. Kemudian selanjutnya yaitu kolom binding path sama dengan nama, kemudian header nama, kemudian width 200 dan is read only true. Selanjutnya yaitu data grid pada kolom gender. Di sini kita masukkan binding path sama dengan gender, headernya kita ubah menjadi gender, kemudian is read only true. Selanjutnya yaitu kolom binding yang terakhir yaitu alamat. Di sini kita ubah headernya menjadi alamat dan is read only itu kita ubah menjadi true. Baiklah, untuk pada bagian saya kali ini saya akan membuat codingan yang mengoneksikan database MySQL dengan project yang kami buat ini. Oke, untuk pertama saya akan membuat sebuah kelas. Sini sebuah kelas tamu. Pada kelas tamu ini saya akan isi properti seperti ini ya, ID tamu, nama, gender, dan alamat. Sini public integer ID tamu. Selanjutnya public string nama, baru public string yang berikutnya itu gender dan public string alamat. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengoneksikan database dengan project yang kita buat ini. Untuk mengoneksikannya kita harus ini ya, ke project dulu, kita tambahkan referensi, kita ke browser saja. Kita tambahkan MySQL connector untuk .NET. Ini masuk kemari, kita tambahkan mysql.data.dll, kita tambahkan sini. Yang kedua itu kita tambahkan MySQL Data Entity Framework DLL. Nah, kita oke saja. Selanjutnya kita tambah di sini untuk library yang kita pakai using MySQL
MySQL .data, baru MySQL client. Selanjutnya using system .data. Oke. Selanjutnya itu kita akan buat kelas baru saja di sini. Sebuah kelas tamu DAO. Ini kita kasih besar ya. DAO. Ini biar otomatis. Nah, pada kelas ini kita akan buat sebuah property private MySQL comment, baru kita buat comment sama dengan ini, buat comment nih, comment sama dengan kita isi null. Selanjutnya kita panggil MySQL connection dot con sama dengan sini spasi dot con. Sini kita buat objek ini new MySQL connection, baru kita tutup begini. Nah, selanjutnya kita buat sebuah string. Untuk server nanti ini server conf ya, conf itu dalamnya itu ini untuk menghubungkan kita dengan database-nya nanti. Server sama dengan localhost kita titik koma, port yang aktif. Nah, untuk port yang aktif kita bisa lihat di exam. Di sini port yang aktif yaitu 3306. Kita masukkan saja portnya 3306. Oke. Selanjutnya itu untuk SD nama ininya ID-nya ya, UID. Ini UID. Sini root. Dan passwordnya itu sini kita kosongkan saja untuk password. Nah, passwordnya kosong. Baru untuk datanya, database yang kita gunakan itu kita pakai ini ya, PRJ CRUD. Kita coba cek dulu ya, PRJ CRUD. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah metode di sini, metode untuk mendapatkan datanya, untuk get. Sini kita buat public bukan ini ya, jangan dulu get, kita sambungkan ini dulu ke jalankan perintah ini dulu ya. Sini kita public saja tamu
Nah, ini nanti akan berjalan ketika program dimulai. Connection string, baru kita ambil nilai dari server. Oke. Nah, sekarang kita buat sebuah string untuk mendapatkan data yang ada pada database-nya. Kita buat public public dataset, baru kita buat get data gitu. Nah, di sini dalam function ini kita deklarasikan dulu data set sebagai ds itu, baru new dataset. Oke. Selanjutnya kita try. Kita buka open. Selanjutnya kita komen kita new MySQL connection yang ini. Oh, bukan MySQL ini, karena komen berarti MySQL komen ya. Misalnya kita komen lagi, baru kita panggil connection, kita ambil nilai pada con. Oke, baru kita buat komen lagi, baru kita connection string comment text ini. Ini untuk membuat perintah SQL-nya, yang dimana di sini kan get, berarti kita buat comment text-nya di sini untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel. Jadi komennya itu yaitu select, baru kita bintang from nama tabelnya itu, di sini nama tabelnya adalah tamu. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita MySQL data adapter sama dengan new MySQL data adapter, baru kita masukkan komennya. Nah, oke. Di sini namanya dulu ya, namanya itu data adapter aja. Data adapter ini ya. Nah, selanjutnya itu kita
data adapter kita panggil data SQL data adapter. Ini kita lupa yang data adapter kita panggil, baru fill kita ambil nilai DS dan untuk tabel tamu di sini tamu. Nah, baru kita tutup connectionnya, close. Nah, oke. Selanjutnya kita buat untuk codingan jika error, biar kelihatan nantinya ya. Itu nah, baru kita panggil MySQL authentic mode ini, bukan ya, X yang ini. Untuk yang ini itu nanti di dalamnya ini bisa kita mendapatkan error kita nanti, informasi tentang error kita. Di sini kita kasih E biar gampang dipanggilnya nanti. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan sebuah notifikasi begitu jika terjadi error. Itu message box dot show kita tampilkan, baru di sini terjadi error pada saat get data. Sini kita panggil E dot message pesannya. Oke. Sini kita kembalikan return dataset. Yes. Oke, selanjutnya di sini saya ingin memasukkan semua data yang diambil tadi ke dalam data grid-nya ini. Untuk memasukkannya itu kita ke ini ya, fungsi utama sini. Oh ya, pertama-tama kita isi dulu deh yang ini, gendernya laki-laki dan perempuan. Situ combo box gender. Sini apa namanya kak? Sini combo box gender ini ya, combo box gender dot items, baru kita tambahkan pertama laki. Nah, selanjutnya kita panggil lagi combo box ini, kita tambahkan lagi itemnya, kita tambahkan perempuan. Oke. Di sini kita buat sebuah kelas, atau kita panggil saja biar nanti otomatis dibuatkan oleh Visual Studio nya. Misalnya init data grid gitu. Nah, kita bisa ke lampu ini ya, nanti akan dibuatkan langsung oleh Visual Studio nya untuk fungsinya seperti ini. Nah, di sini kita hapus saja untuk ini. Nah, pada ini data grid ini kita akan memanggil database-nya untuk disimpan di sini ya, di data grid-nya nanti. Oke. Sini kita panggil data
dataset. Dataset kita panggil sebagai data. Dataset. Oke. Kayaknya salah. Mungkin di sini. Di sini kita deklarasikan dulu deh. Buat objek untuk memanggil ini ya, memanggil kelas tamu DAO. Sini kita tamu DAO, kita panggil sebagai DAO biasa saja, new tamu DAO. Oke. Nah, baru di sini kita panggil DAO. Baru kita panggil function get data. Oke. Nah, baru kita panggil data grid. Data grid baru data konteksnya. Nah, data konteks ini kita masukkan datanya. Nah, jadi data konteks ini nanti isi yang ada di dalam data grid ini akan diisi dengan data yang kita dapat dari database-nya ini, dari proses ini tadi. Oke. Kita Nah, sekarang kita coba jalankan dulu. Sini ada error ya. Nah, maaf tadi untuk errornya itu tadi itu ada di sini ya. Nah, di sini harusnya bukan UIU tapi di sini. Tadi ada sedikit salah ketik. Maaf. Oke. Nah, jika kita jalan. Jika kita jalankan, nah sini ada sebuah kolom ya, karena datanya kosong, jadi datanya kosong begini. Mungkin kita isi dulu ya untuk datanya. Kita ini masuk ke ini dulu. Kita tambahkan dulu ya. Mungkin di sini itu satu namanya, baru alamat, gender. Nah, kita tambahkan saja dulu ya. Sini harusnya sudah tertambah. Ya, sudah tertambah. Kita coba cek di sini ya. Harusnya dia tertambah. Nah, ini datanya sudah terlihat seperti ini. Oke. Selanjutnya saya pengen buat, jika kita klik begini pada data gridnya, data yang kita klik ini akan muncul pada text box yang ada di sini. Datanya akan langsung terisi sesuai dengan data yang kita pilih pada data grid. Untuk itu kita kemari dulu ya, kemari, baru di sini kita ke selection gender ini. Nah, di sini kita double klik aja, kita diarahkan kemari. Nah, pada bagian ini kita akan buat seperti ini ya, TB. Kita panggil dulu text box ini.
kita panggil data grid dulu deh. Data grid kita panggil sebagai D. Nah, dari sini kita data grid, harus kita sender seperti itu. Sini salah tulis data grid, ini data grid karena case sensitif ya. Baru data row view. Di sini mana row view? Row view ini ya, data row view. Kita panggil row saja dan ketik selection cell, selection item, select item ini as data row view seperti itu. Nah, sekarang saya akan buat if-nya di sini. Jika row-nya itu tidak kosong, maka data yang ada nanti di sini kosong. Nah, data yang ada nanti langsung diisi pada ini, bagian-bagian ini sesuai dengan tempatnya nanti. Oke. Nah, jika row tidak sama dengan 0, aduh ini row, jika row R kecil ini balik ya. Nah, jika row tidak sama dengan maka isi ini ya, tempat ini dengan datanya. Berarti pertama itu db id tamu sama dengan row, kita ambil row yang aktif di bagian id tamu. Di sini itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini id tamu. Oke, id tamu. Selanjutnya kita toString. Ini bagusnya jangan itu, dia itu pakai itu. tb id tamu row name. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan data yang didapat tadi, data yang kita pilih pada data grid ini udah masuk ke sini ya, ke text box pada id tamu, text box pada nama, ke box pada gender, dan alamat, text box pada alamat. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu ke dalam text box id tamu. Kita row, baru id tamu, kita ubah toString gini. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Untuk kesalahannya tadi itu ada di tb, misalnya id tamu ya, tadi id tamu. Kita ambil teksnya dulu, ini teksnya dulu, baru kita ambil row.
seperti itu, baru kita ubah ke stringnya. Nah, tadi salahnya saya lupa untuk isi teks ini tadi. Oke. Kita lanjut untuk db nama sama dengan true. Nama baru kita ubah ke string. Ini db nama.text ya tadi. Baru db selanjutnya itu gender, bukan gbb gender text. Baru kita tambahkan gender, kita ubah ke string. Selanjutnya text box untuk alamat, teksnya kita row, alamat to string. Nah, mari kita coba dulu ya. Misalnya kita klik, nah seperti ya, akan muncul di sini. Oke, mungkin begitu saja untuk bagiannya saya. Untuk bagian selanjutnya nanti akan dibuat oleh teman saya. Oke, baik, di sini jadi saya akan menunjukkan bagaimana membuat kode program untuk mengupdate data. Di sini langsung saja kita tambahkan kode program untuk update data. Nah, pertama kita mendeklarasikan variabel update data dengan tipe data. Kita menggunakan tipe data boolean dan di sini kita beri aksesnya public. Ya, langsung saja kita ketik public bool update data. Kemudian tamu dengan objek T dan kita deklarasikan ID tamu dengan tipe datanya string. ID tamu. Selanjutnya sini kita buka kurung dulu. Kemudian kita memberikan nilai false pada status dengan tipe data boolean. Sini boolean status sama dengan false. Nah, kalau sudah, selanjutnya sini kita masuk pada try, yang dimana di dalam try ini kita enter dulu, akan kita masukkan beberapa perintah termasuk perintah query untuk agar update data ini dapat berfungsi. Sini kita buka kolom. Nah, di sini yang harus kita lakukan pertama adalah mengetikkan kode program untuk membuka server MySQL, yakni dengan command atau dengan perintah john.open. Nah, ini adalah command untuk membuka MySQL server tersebut. Nah, jika sudah, kita lanjut.
dengan mendeklarasikan variabel command new MySQL command. Nah, oke, kita kasih titik 2 dan langkah selanjutnya adalah, jadi tadi kita sudah membuka MySQL server tersebut, sekarang kita akan mengkoneksikannya ke MySQL server tersebut dengan perintah command.connection yang menghubungkan. Connection ini sama dengan CON. Nah, kemudian setelah terhubung ke MySQL server, di sini kita harus memasukkan query update data, yakni sebagai berikut ya query-nya. Saya ketikkan. Pertama kita mengetikkan command text, command text sama dengan, nah, jadi di sini kita mengisikan query-nya. Oke, sini update data, update tamu, set sama dengan ya. Kita lihat dulu di atas, atributnya dideklarasikan sebagai ini ID tamu. Di sini kita, karena ini case sensitif, jadi kita harus sesuaikan ya. ID tamu. Kemudian Nah, oke, jadi query-nya sudah saya buat.
Nah, di sini jadi ada nilai ID tamu, kemudian ada nilai nama, ada gender, dan juga ada alamat. Yang dimana nilai-nilai ini akan dimasukkan ke atribut ID tamu tersebut. Dan selanjutnya setelah kita membuat query-nya, kita lakukan eksekusi terhadap query tersebut dengan command atau perintah seperti berikut. Kita ketik command dot execute non query. Oke, kita di sini berikan titik koma dengan status true. Oh ya, di sini ini masih merah karena di sini kelas tamu, jadi ini maaf kita hapus di sini DAO-nya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini tadi statusnya itu bernilai true. Dan kemudian jika sudah, kita close MySQL-nya, close. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke tadi kan try, sekarang catch MySQL exception. Oke, di sini kita buka kurung dan kita mengetikkan message box dot show. Sini kita isikan connection problem when update data plus message tadi koma dan sini error. Nah, jadi apa gunanya command catch ini adalah, kita taruh titik koma, adalah untuk memberikan pesan error jika terdapat kesalahan mungkin dalam penginputan data tersebut. Oke, yang terakhir kita akan menaruh return status. Nah, sudah kurang lebih seperti ini kode program dari update data, fungsi update data. Kita coba running. Nah, jadi ini sudah pop up dan tidak ada error. Tapi di sini button update-nya kita belum mengisikan kode program. Jadi kita isi terlebih dahulu kode program pada button atau tombol update. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita tinggal klik 2 kali jika kita ingin mengisikan kode program pada tombol update. Dia langsung terarahkan. Oke, jadi nah, yang pertama kita membuat objek tamu T sama dengan new
ke titik koma, if tbitamu.text dot length sama dengan 0. Sini atau tebit nama dot text dot length sama dengan 0, kemudian atau maaf di sini lupa diberi kurung. Oh ya, kurungnya ditutup di terakhir. Jadi ini di sini kita hapus. Oke. Sini kita lanjut mengisikan kode program. Jadi ID tamu, nama, kemudian alamat. TP alamat. Nah, ini alamat dot text dot length sama dengan 0. Sini atau cb gender dot text dot length sama dengan 0. Maka kita buka kurung awal dan kita menampilkan message box dot show item tidak diketahui. Sini kita kasih warning. Nah, jadi apa maksud dari kode program ini? If. Jadi ini ya, if TB atau text box ID tamu itu tidak diinputkan data ya, kosong. Jika kita tidak menginputkan data ID tamu atau nama atau alamat atau gender, jika salah satunya kosong, maka akan tampil sebuah pesan atau sebuah informasi warning, item tidak diketahui. Oke, kita lanjut ke else. Jadi ini if else. Nah, else-nya itu sini kita buka kurung. ID tamu sama dengan convert to integer 32
tb id tamu dot text. Nanti nama dot text koma dan sini t gender sama dengan simply maaf c b gender dot text t alamat sama dengan tb alamat dot text. Nah, di sini dao dot update data textbox id tam dot text. Ini data grid. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi pada bagian else ini kita akan mengisikan data melalui text box. Kita akan menginputkan data seperti ID tamu, kemudian nama tamu, kemudian gendernya, dan juga alamatnya. Yang dimana nanti data-data yang akan diinputkan tersebut akan masuk atau disimpan di kelas tamu. Nah, di sini mengapa menggunakan atau memakai convert to integer 32? Karena pada dasarnya text box itu sendiri adalah string. Jadi dia bertipe string yang dimana ID ini adalah integer. Jadi kita harus mengkonversikan text box yang bertipe string ini ke integer. Maka dari itu di sini kita convert to integer 32. Dan setelah kita memasukkan atau menginputkan data-data tersebut pada text box, dan kita di situ langsung melakukan update data. Kemudian datanya akan masuk ke DB grid tersebut, akan terubah atau terupdate. Nah, di sini saya ingin jika tombol, sini kita bisa lihat ya, jika kita menekan tombol update setelah kita menginputkan ID tamu, nama, gender, dan alamat, dan ketika kita menekan tombol update, otomatis kan di sini datanya akan terupdate. Nah, pada saat yang bersamaan data-data yang tampil pada text box ini juga akan hilang atau akan terrefresh. Untuk itu kita memasukkan kode program sebagai berikut. Jadi untuk membersihkan text box tersebut ya. Text box ID tamu dot text sama dengan di sini. Oke. Kemudian tb text box nama dot text sama dengan
kemudian text box, kita mulai dengan gender dulu, cp gender text, oke, titik koma, kemudian text box alamat teks sama dengan, nah oke, sudah, kurang lebih kode programnya seperti ini. Oke, kita running. Nah, jadi kurang lebih akan seperti ini. Di sini kita sudah terdapat satu data yang akan kita edit. Coba kita edit menjadi, misal sini sini perempuan. Misal di sini kita coba untuk mengosongkan ya apa yang terjadi. Nah, akan muncul pesan peringatan warning item tidak diketahui. Jadi jika salah satu dari text box ini kosong, maka akan muncul peringatan warning. Untuk itu kita harus mengisikan semuanya secara lengkap. Sini kita isikan alamat, BTN, Roswani. Oke, kita coba update. Nah, datanya akan terupdate. Jadi nama Krisavelin, gender perempuan, alamat BTN Roswani. Jadi kurang lebih seperti itu kode program untuk mengupdate data. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi insert data. Nah, pada teman-teman itu kita akan buat variabel. Jadi kita akan buat variabel insert data dengan tipe bool atau boolean dengan fungsi aksesnya itu public. Kelas tamu dengan objek T. Kemudian kita akan memberikan nilai false pada status dengan tipe data boolean. Lalu kita try. Jadi try. Jadi pada try kita akan membuka count open akan membuka server MySQL. Jadi setelah kita membuka server MySQL, lalu kita akan membuat variabel dari MySQL command. Lalu kita akan membuat command connection, yaitu pengoneksian server. Lalu masuk pada perintah query dari insert data, yaitu insert info tamu, insert untuk kelas tamu,
values-nya itu ada atribut ID tamu, ada atribut dari nama, atribut dari kelas yaitu nama, atribut gender, kemudian ada atribut alamat. Lalu kita eksekusi perintah query. Eksekusi perintah query insert, data. Lalu kita eksekusi. Jika nilainya itu true, maka close. Lalu sekarang kita akan masuk pada catch dengan MySQL exception. Jadi catch akan menampilkan pesan error, saat connection problem when insert data a message Oke. Jadi dia itu akan menampilkan pesan error connection problem when
insert data, ini ada plusnya ya, message error. Jadi setelah itu dia kembalikan nilai status. Jadi ya, pada fungsi setelah mendeklarasikan fungsi boolean insert data ini, kemudian bernilai false pada status pada tipe data boolean, kita coba jika di sini setelah dibuka server MySQL lalu koneksian, kemudian perintah query insert datanya tadi, yaitu insert into tamu, kelas tamu dengan values atributnya itu ID tamu, nama, gender, dan alamat. Lalu dieksekusi, jika benar maka dia eksekusinya benar, maka count close. Jika tidak, maka akan Catch MySQL XSME ini akan menampilkan pesan errornya, yaitu connection problem when insert data, message error. Lalu kembalikan nilai status. Lalu kemudian selanjutnya kita akan menambahkan codingan pada tombol insert. Oke, jadi pada private void, jadi di sini untuk variable button insert click ini dengan tipe void dengan aksesnya itu privat. Lalu di sini kita akan menggunakan perulangan. Jadi if di sini kita akan menggunakan perulangan if else. Jadi if TB atau text box ID tamu itu agar mempercepat, kita bebas tes saja, nanti tinggal kita ubah text boxnya saja. Habis itu TB nama, lalu combo box. Jadi dia masuk ke text box dari alamat dulu. Gender. Jadi di sini kita menggunakan perulangan if. Jadi jika text box ID tamu, text box nama, text box alamat dengan combo box gender dengan teks dengan panjangnya itu dengan kosong, atau salah satu dari keempat ini, jika ada yang kosong dalam penginputannya, maka akan keluar pesan, yaitu setiap data wajib diisi. Jadi setiap data wajib diisi.
Nah, karena di sini jika salah satu dari keempat ini ataupun lebih yang tidak terisi, maka akan muncul pesan atau peringatan, yaitu setiap data wajib diisi. Maka setelah keluarnya pesan itu, maka setiap text box dan combo box itu akan kembali dikosongkan dengan menambahkan coding sebagai berikut. Jadi ketika kita ingin setelah munculnya pesan peringatan untuk bahwa setiap text box itu harus diisi semua untuk menginsertkan datanya, maka jika ada salah satu yang tidak terisi, kita ingin text box itu kembali kosong atau bersih. Karena itu kita menggunakan coding sebagai berikut, yaitu contohnya itu text box ID tamu .text sama dengan tanda kutip, maka dia adalah fungsi yang mengosongkan text box. Kemudian after if is else, jadi jika if sudah if adalah pengeksekusian, jika salah satu text box tidak terisi, maka akan muncul pesan. Sedangkan else adalah ketika kita sudah menginputkan. Oke, baik, sebelum lanjut ke else, maka terlebih dahulu kita harus mendeklarasikan kelas tamu yang variable t. Lalu ID tamu objek variable t dengan ID tamu. Jadi kelas variable t dari kelas tamu dengan atribut ID tamu, nama, kemudian alamat, kemudian alamat, gender dulu baru alamat, gender berarti combo box gender.
text box, alamat, root text. DAO dot insert data, insert data, oke, insert data, lalu data grid. Jadi seperti tadi, kita akan mengosongkannya setelah semuanya terisi. Jadi kita copy saja, mempercepat. Oke, jadi pertama itu kan setelah membuat variabel button insert click dengan tipe void dengan akses private, yaitu di mana kita variabel button kita deklarasikan terlebih dahulu untuk variabel t untuk variabel baru t untuk kelas tamu. Jadi jika text box tamu, nama, alamat dan juga combo box gender itu salah satu atau lebih dalam keadaan kosong, maka akan muncul pesan peringatan, yaitu setiap data wajib diisi. Nah, setelah pesan peringatan ini muncul, maka setiap text box dan juga combo box akan kembali kosong, yaitu di dalam keadaan kosong atau bersih. Kemudian else, jadi ini dalam keadaan jika salah satu text box sudah terisi, sedangkan else ini jika kita sudah menginputkan data dengan benar. Maka jadi untuk ini kenapa dia untuk variabel t untuk kelas menu ini untuk ID tamu kita convert ke integer, karena text box pada dasarnya itu bentuk string dan data yang kita gunakan pada ID tamu ini yaitu berupa integer. Maka dari itu kita mengconvert string to integer. Begitu juga dengan nama, gender, dan alamat. Setelah kita benar dalam memasukkan data yang diperintahkan, maka kita akan ke data access object, kita insertkan datanya, lalu maka datanya itu akan masuk pada database. Kemudian setelah data yang benar itu masuk pada database, maka secara otomatis kan kita sudah masukkan codingan di sini, akan setiap text box dan combo boxnya itu akan kembali ke keadaan kosong ataupun bersih seperti itu. Oke, baik, sekarang karena kita sudah selesai membuat kode dari insert data itu sendiri, maka sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan kode programnya. Oke, nah di sini kita akan mencoba. Di sini sudah ada salah satu database, yaitu satu Christophlyn dengan gender perempuan dengan alamat. Nah, sekarang kita akan coba pesan yang pertama itu, misalnya kita menggunakan ID tamu itu satu lagi, terus habis itu namanya misalnya nama saya sendiri. Nah, ini adalah pesan error yang ditampilkan yang pada fungsi boolean yang pertama itu kita insertkan. Nah, maka itu
akan muncul pesan yang ini, connection problem when insert data duplicate entry 4K primary, seperti itu. Itu contoh yang tadi pada codingan yang ada pada codingan ini. Ini, jadi saat dia sudah terbuka, insert data, nah ini jika dia betul dalam penginputan datanya, dan jika dia salah maka salah satu data tadi itu primary key-nya, jika itu primary key-nya sama maka akan muncul pesan error seperti yang tadi. Oke. Sekarang kita masuk pada yang button kliknya. Oke, kita masuk pada button kliknya. Nah, sini kita akan coba eksekusi. Lihat koordinatkan programnya. Jadi kita masuk pada yang if terlebih dahulu. Jadi jika salah satu ataupun lebih ini kosong, maka akan muncul pesan peringatan, yaitu step wajib diisi. Saya menggunakan lagi nama saya Firdawati. Oke, coba kita insertkan. Oke, jadi akan muncul pesan peringatan, yaitu step data wajib diisi, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita akan masuk pada else, di mana step data yang kita inputkan itu bernilai benar, atau semua yang kita input, data yang diinputkan yaitu data yang benar. Sekarang kita tekan button atau tombol insert. Nah, maka dia akan masuk pada ini data grid-nya pada database tersebut. Ini pada database ini. Nah, dan untuk text box dan combo box-nya akan kembali dalam keadaan kosong atau bersih. Seperti itu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memfungsikan button delete dan reset. Ya, langsung saja kita masuk pada codingannya. Untuk codingannya itu seperti ini.
Ya, ini merupakan kodengan untuk button delete. Ya, kodengan ini merupakan fungsi query yang dimana data pada from delete, data pada tabel ID tamu yang telah terisi akan dihapus. Dan untuk menjalankan program ini program yang akan menjalankannya yaitu ini. Dan ini merupakan pesan yang akan muncul ketika terjadi error pada program ini. Selanjutnya kita klik 2 kali pada button delete ini. Kita akan memfungsikannya. Untuk kodingannya itu seperti ini. Ya, program ini fungsinya dimana ketika data pada tabel tamu ini tidak ada, maka pesan yang akan muncul yaitu data tidak diketahui. Kemudian ya, program ini fungsinya untuk mengeksekusi program yang sebelumnya telah kita buat. Program ini, fungsi program tadi yaitu fungsinya untuk mengeksekusi program ini. Dan fungsi init data grid yaitu untuk memperbarui data grid ini. Dan yang terakhir, saya akan memfungsikan button reset. Klik 2 kali pada button reset. Ya. Untuk button reset itu gampang, kita tinggal copy aja ini. Copy saja, lalu paste di sini. Untuk hasilnya yaitu seperti ini.
Misalnya saya mengisi data tamu kan, ya kan data telah masuk, data yang saya inputkan tadi telah masuk. Untuk menghapusnya kita tinggal klik ini, data akan masuk di DB Grid dan kita menekan tombol delete dan data telah terhapus. Ya, untuk cara kerja reset ini seperti apa? Mari kita lihat. Misalkan saya mengisi ID tamu, kemudian nama saya, kemudian genre dan alamat. Dan ketika saya menekan tombol reset, apakah yang akan terjadi? Ya, data yang barusan saya isi itu terhapus, dimana fungsi dari codingan ini yaitu untuk memperbarui data yang telah tersimpan pada data grid. Ya, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.